jangan bilang dia ini istrimu. Cuy, seleramu rendah sekali. Sontak aku mendongak kaget mendengar suara nyaring itu. Seorang wanita cantik dengan pakaian kurang bahan melangkah mendekat. Senyumnya mengembang, tapi sorot matanya tajam ke arahku. Mas Yuna, suamiku, hanya tertawa kecil. Hanung, jangan bercanda. Wulan ini istriku. Ah, aku kira kamu masih sendiri. Aku hanya tersenyum meski hati terasa berdesir. Wanita ini siapa? Kenapa memandangku seperti musuh? Wulan, kenalkan ini sahabat Mas. Namanya Hanung. Ucap Mas Yuna memperkenalkan diriku padanya. Apakah pakaian yang ia kenakan tidak terlalu terbuka untuk sekedar acara reuni sekolah seperti ini? Bagian dadanya dibiarkan terekspos. Juga lengan mulus hingga ketiaknya terlihat jelas. Apa dia tidak masuk angin nantinya memakai pakaian seperti itu? Apalagi malam ini cuacanya cukup dingin. Hai, Mbak, namaku Wulan. Aku menyapa terlebih dahulu seraya mengajaknya bersalaman. Hai, sahutnya sangat singkat. Tangan mulusnya menyambut uluran tanganku sekilas. Ya, hanya sekilas saja. Ya sudah, kalian ngobrol dulu. Ya, aku mau ke toilet sebentar. Ucap Mas Yuna, lalu ia berbalik hendak melangkah meninggal aku dan perempuan yang dia bilang sahabatnya ini. Hei, tunggu dulu. Tiba-tiba Hanum menggapai telapak Mas Yuna dan menggenggamnya. Mau ditemenin gak? Sambungnya bernada manja. Apa katanya? Temenin? Seorang wanita menawarkan diri menemani seorang laki-laki ke toilet. Apa tidak salah? Aneh sekali. Aits, sekarang udah gak lagi. Udah berani dong. Sahut Mas Yuna yang mempertegas bahwa Hanum memang pernah menemaninya ke toilet. Dan yang membuatku semakin heran, Mas Yuna diam saja saat tangannya digenggam. Bahkan yang aku lihat, dia justru balik menggenggam tangan perempuan itu. Sepertinya aku juga ingin ke toilet. Mas, aku ikut ya. Nanti kamu antar aku ke toilet wanita terlebih dahulu. Tidak hanya menggenggam. Aku bahkan mengapit lengan Mas Yuna, mempertegas bahwa aku lebih berhak atasnya. Berhasil. Akhirnya genggaman itu terlepas. Tangan yang semula wanita itu kuasai, kini berpindah mengelus pucuk kepalaku yang tertutup hijab. Iya, boleh, yuk, ucapnya. Kulirik Hanum mencebik, kemudian tersenyum miring. Aku tak peduli. Aku mengayunkan langkah mengikuti Mas Yuna dengan tangan yang masih mengapit lengannya. Gimana rasanya nikah sama Arjuna? Saat aku sedang membetulkan hijab di depan cermin, Hanum tiba-tiba muncul entah dari mana arahnya. Yang pasti, tiba-tiba saja dia sudah berada di belakangku. Alhamdulillah bahagia. Mas Yuna orang yang romantis dan penyayang, sahutku seraya melirik padanya. Hanum berdiri tepat di sampingku, melihatku dari balik kaca dengan tatapan sedikit tajam, lalu tersenyum miring. Romantis? Tentu saja, aku pernah merasakannya. Merasakannya, aku mengulang kata terakhir yang dia ucapkan sebagai tanya. Meskipun agak aneh sebab dia cuma sahabat Mas Yuna. Atau mungkin dia mempunyai rasa yang lebih. Atau jangan-jangan... Iya, aku satu-satunya sahabat perempuan yang dia miliki. Dia sangat perhatian dan sayang sama aku. Hampir tiap hari dia menjemputku ke sekolah dengan sepeda motornya. Kalau malam minggu, kita juga jalan bareng. Terangnya sambil tersenyum bangga. Oh, ya, woh, ternyata aku menikahi pria yang tepat. Ya, kamu saja sampai baper. Padahal kamu cuma temen loh. Apalagi sama aku yang notabene-nya adalah orang yang dicintainya. Skakmat, aku ingin menyadarkan dia bahwa akulah orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Mas Yuna sekarang dan selamanya. Dia terkekeh kecil. Yakin dia tulus padamu. Pernikahan kalian baru menghitung bulan loh. Benar, aku dan Mas Yuna memang baru 2 bulan menikah. Itu pun jalan taraf. Tak ada perkenalan khusus sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menikah.
Aku hanya yakin dengan kekuatan doa yang kupanjatkan setiap malam untuk diberikan jodoh yang syoleh, dan pasti Allah kabulkan. Dengan jalan mempertemukan aku dan Mas Yuna hingga kami akhirnya menikah, aku percaya ini memang yang terbaik untukku. Kamu pasti ragu kan? Berapa lama kamu kenal dengannya? Hanum kembali melontarkan tanya karena aku hanya diam. Aku segera menyadarkan diri dan menanggapi wanita bergaun merah yang terekspos dada dan punggungnya ini. Oh, tidak, aku tidak ragu sama sekali. Mas Yuna adalah jawaban atas doa yang aku minta. Dan aku tidak pernah meragukan kuasa Allah. Jika dia bukan jodoh terbaikku, Allah tak mungkin menyatukan kami. Aku mengucapkannya sambil tersenyum manis. Senyum manis melebihi gula. Percaya diri sekali kamu. Memangnya semua yang Tuhan berikan pada manusia itu adalah sebuah jawaban doa. Bisa saja kan justru itu sebuah ujian. Siapa tahu suatu saat kalian bercerai. Kamu benar, Mbak. Tapi aku juga percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan sudah sepaket dengan jalan keluarnya. Jeti, aku rasa terlalu pendek jika kamu langsung mengarah ke perceraian. Setiap manusia hidup, apalagi sebuah pernikahan, memang selalu ada aja ujiannya. Mbak, aku semakin tersenyum manis. Sementara dia mulai berekspresi tak suka. Hanum menghidupkan keran di depannya lalu mencuci tangan. Kemudian setelah selesai dia menghadapku. Aku ikut menghadapnya. Kini kami saling berhadapan. Kita lihat saja sampai mana kamu akan bertahan dengan ujian itu. Aku dan Yuna sudah saling mengenal lebih dari 6 tahun. Dan hanya aku yang paling mengerti bagaimana dia. Dan aku pastikan, hanya aku yang bisa membahagiakan dia. Bukan kamu. Ciprat. Dengan tidak sopan, dia menciprakan sisa air yang menempel di tangannya pada wajahku hingga mataku refleks terpejam. Lalu dia melenggang pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Aku hanya menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Beginikah sahabat suamiku yang sering ia ceritakan padaku akhir-akhir ini? Baiklah. Sepertinya aku juga akan senang bermain dengannya. Acara reuni berlangsung lumayan seru. Ada beberapa sesi acara yang berlangsung meriah. Sambutan lucu dari beberapa angkatan membuat suasana tidak membosankan. Aku yang sama sekali tidak mengenal mereka pun ikut terhibur dan menikmati acara ini. Hingga sekitar pukul 12 malam lebih sedikit acara usai. Satu persatu sudah lebih dulu pulang, terutama mereka yang membawa anak kecil atau yang meninggalkan anaknya di rumah. Namun, beberapa yang masih belum punya momongan seperti aku dan Mas Yuna masih betah ngobrol dan berbincang dengan teman mereka zaman dulu, termasuk Hanum. Mungkin dia belum punya momongan juga. Atau jangan-jangan dia masih jomblo. Bukan urusanku. Jun, nanti kita mampir ke kafe 24 jam yuk. Sekalian nostalgia. Sekarang makin ramah dan seru loh tempatnya. Hanum mengajak suamiku sambil meraih pergelangan tangan Mas Yuna. Tidak tahu malu sekali. Bahkan di depan banyak orang yang masih mengobrol. Oh iya, Paul. Mas, aku tak mau kalah dari Hanum. Kupotong ucapan Mas Yuna. Kutarik tangannya hingga menempel di dadaku lalu bersandar di pundaknya seraya berbisik. Aku dah ngantuk. Pengen tidur di peluk Mas. Mas Yuna bereaksi. Dia melepaskan tangan yang dipegang Hanum lalu mengelus kepalaku. Ya udah kita pulang. Ya. Aku mengangguk manja dengan posisi masih bersandar. Tak kupedulikan bagaimana wajah Hanum juga penilaian mereka tentang aku. Terserah mereka mau bilang aku lebay atau manja. Yang jelas aku ingin mata Hanum terbuka bahwa aku ini prioritas seorang Arjuna Abhimana sekarang. Kalau begitu aku ikut. Ya, emangnya kamu tega? Jun, membiarkan aku pulang sendirian malam-malam begini. Tiba-tiba Hanum juga bersikap manja pada Mas Yuna. Masih tak mau kalah rupanya. Baiklah, Hanum, permainanmu aku layani. Bersiaplah.